Assalamualaikum, salam sehat untuk rekan-rekan semuanya, terutama pendengar setiap podcast kami. Pada kesempatan podcast bincang-bincang kami kali ini, kami akan membahas isu kontemporer, khususnya terkait radikalisme dan etika menggunakan media sosial. Di sini saya sendiri Putri Ayulandari sebagai moderator bersama Bapak Danar Wardana. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik ini bersama narasumber kami yang hebat-hebat, yaitu Ibu Asnidar, Pak Andi Muhammad Iqbal Salam, dan juga Pak Andi Mepatunru. Oke, jadi di sesi podcast kali ini kita akan membahas tema yang berbeda dari sebelumnya. Jika kita melihat saat ini isu radikalisme dalam arti radikalisme yang negatif ya, dalam beragama itu menjadi salah satu isu penting yang bisa memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Bapak Ibu mengenai isu ini? Kira-kira nih, sebagai akademisi, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dari Ibu Asnidar terlebih dahulu bisa menjawab. Radikalisme belakangan ini menjadi isu hangat diperbincangkan di tanah air dan menjadi ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme bermula dari paham yang menganggap dirinya paling benar, yang masuknya itu melalui agama, budaya, dan media sosial. Nah, sasaran utama dari paham ini itu adalah mahasiswa lah yang paling rentang terpapar paham ini. Karena kenapa? Karena rasa ingin tahu mahasiswa itu tinggi sehingga mudah didoktrin, dan mahasiswa dalam taraf mencari paradigma baru dalam memahami agama. Sebagai akademisi, kita harus melakukan pendampingan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa paham ini bertentangan dengan ideologi Pancasila dan melakukan sosialisasi agar mahasiswa memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam memilih pertemanan atau kelompok. Ya, benar Bu. Memang mahasiswa menjadi sasaran empuk dalam penyebaran radikalisme. Nah, kalau menurut Bapak Iqbal dan Pak Undu seperti apa coba? Baik, bagi saya terkait isu radikalisme yang menjadi bahasan pada kesempatan ini tetap menjadi perbincangan hangat, karena menjadi penyakit sosial yang menggejala, tidak hanya menjangkiti negara-negara lain, akan tetapi mulai menggerogoti dan menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa kita Indonesia. Terkhusus kalangan mahasiswa tentunya, tidak terkecuali kampus Unsulbar bisa menjadi sasaran. Hemat saya, hal yang mesti kita lakukan adalah pencerahan paradigmatik, khususnya pada dimensi epistemik, agar seseorang tidak terjebak dengan pemahaman reduksionis terhadap suatu konsep atau ajaran tertentu, sehingga memungkinkan kita salah dalam mengambil sebuah tindakan. Pertama-tama, agar tidak terjebak pada reduksi makna, terlebih dahulu kita mesti pisahkan istilah radikal dalam konteks filsafat yang kurang lebih artinya berasal dari kata radix atau mengakar, dan radikal dalam konteks terorisme yang mengarah pada tindakan brutal yang mengatasnamakan agama. Dalam pembahasan ini kita tidak membicarakan radikal dalam konteks filsafat. Baiklah, menurut saya menjamurnya paham radikal dalam masyarakat kita, terkhusus di dunia kampus, saya kira salah satunya disebabkan karena realita keberagaman kita masih belum atau masih sangat minim memberikan alternatif pemikiran pada persoalan ekonomi politik keseharian. Kemiskinan struktural dalam banyak sekali pembahasan itu dapat menjerumuskan masyarakat dalam paham radikal, sehingga kaum marginal atau orang-orang miskin ini tentu butuh wadah untuk meluapkan kekesalannya pada pahitnya kehidupan. Karena tak ada pilihan, akhirnya paham radikal adalah satu-satunya jalan yang mereka harapkan gitu. Paham ini itu hadir ya, menawarkan ketenangan utopis dengan iming-iming surga kepada mereka gitu. Saya ambil contoh misalnya, ternyata
pelaku penikaman Pak Wiranto beberapa tahun silam adalah korban penggusuran jalan tol. Jadi ia mengikut paham radikal tersebut ya karena ada fenomena pemiskinan karena dia tergusur dari pembangunan jalan tol. Dalam konteks tersebut, saya kira diktum agama adalah candu dapat dikatakan relevan ya. Oleh karena itu, dibutuhkan wacana tanding sebagai alternatif untuk menawarkan kepada kaum marginal sebuah wadah keberislaman yang progresif untuk mengubah stigma agama sebagai candu menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Dalam konteks Kristen misalnya, kita kenal gerakan teologi pembebasan di Amerika Selatan. Di Indonesia pun sebenarnya sudah ada. Salah satunya adalah gerakan Islam progresif yang membawa wacana ekonomi politik dalam keberislaman. Meski gerakan tersebut ya sejauh ini masih sangat kecil. Saya pikir penguatan wacana tanding wajib dilakukan untuk menghalau paham radikal di dunia kampus. Saya kira terkait ini Pak Iqbal tentu lebih paham. Mungkin Pak Iqbal ada tambahan? Radikalisme adalah ancaman bagi negara dan generasi milenial. Radikalisme adalah suatu gerakan yang memiliki pemahaman yang keras atau radikal. Tujuannya adalah gerakan perubahan, menyasar perubahan pada konsepsi keagamaan atau akidah. Pada aspek akidah, mereka cenderung merujuk kepada hanya dua sumber, yakni Al-Quran dan Sunnah. Tentu mereka menampik rasionalitas sebagai salah satu sumber hukum, ijma misalnya. Juga dalam menafsirkan teks keagamaan sangat tekstual. Sekali lagi adalah efek dari penolakannya terhadap pemikiran atau rasionalitas. Apa dampaknya? Justru cenderung terjebak kepada keberagamaan emosionalitas, sehingga sedikit-sedikit api emosionalitas keberagamaannya menyala dalam menyalahkan yang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Selanjutnya adalah konsepsi gerakan perubahan kebangsaan atau ideologi, seperti upaya merubah ideologi atau sistem negara. Kelompok radikal lainnya adalah berwajah jihadis yang berupaya melakukan perubahan cepat dengan jalan jihad, mengorbankan diri melalui bom bunuh diri misalnya. Radikalisme di atas adalah ancaman bagi masa depan Indonesia, khususnya generasi milenial. Berkaca dari kejadian Suriah dan negara lain, hancur karena propaganda akidah. Untung-untung Suriah pemimpinnya memiliki kekuatan sehingga mampu mengalahkan mereka. Dan kelompok jihadis lainnya, serta kekuatan para kelompok ideologis. Inilah tantangan bagi Universitas Sulawesi Barat, karena kampus tentu adalah menjadi sasaran empuk bagi radikalisme dalam mendoktrin, menyebarkan paham radikal mereka. Maka salah satu tawaran solusi adalah mengadakan rumah toleransi, di mana mahasiswa diberi ruang dalam memfiltrasi konsep-konsep keagamaan. Oh iya, isu radikalisme ini juga tentunya bisa berkembang pesat karena adanya perkembangan teknologi, terlebih lagi dengan adanya media sosial. Nah, kira-kira bagaimana seharusnya kita menyikapi perkembangan teknologi seperti saat ini di tengah beredarnya banyak isu hoax, radikalisme, hate speech, dan sebagainya? Iya, ini isu yang sangat menarik ya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Undu, kemudian Bu Asni, dan juga Pak Iqbal. Media sosial ini kan aksesibel ya, gratis dan mudah digunakan. Selain itu kita juga tidak bisa mengontrol apa yang harus dikatakan
netizen di media sosial, sehingga cukup sulit untuk menangkal informasi hoax, penyebaran paham radikal, dan ucapan kebencian tanpa kebijakan yang ketat dari pihak yang berwenang. Namun di setiap platform media sosial masing-masing memiliki standar komunitas yang menawarkan fitur untuk menghindari atau bahkan melaporkan informasi-informasi yang tidak layak tersebut. Selain itu, untuk menangkalnya tentu dibutuhkan wacana tanding yang berbasis media sosial, misalnya melalui konten-konten edukatif di media seperti YouTube atau Instagram ya. Yang paling terbaru ya TikTok gitu. Di tengah banyaknya konten-konten yang tidak layak, ada juga banyak konten-konten yang edukatif yang bisa kita pilih. Artinya, kita bisa memilih apa yang baik untuk kita konsumsi di media sosial. Kendati pilihan itu harus disertai dengan kecakapan teknologi atau digital yang mumpuni. Penyebaran paham radikalisme, berita hoax, dan hate speech itu seiring dengan perkembangan dari teknologi informasi dan media sosial. Perkembangan teknologi selain menjadi peluang juga menjadi ancaman, seperti halnya api. Api itu bisa untuk memasak tapi bisa juga untuk membakar. Nah, kita harus lebih bijak membaca berita dan informasi di media sosial. Dalam membaca berita ini, kita harus cerna baik-baik sebelum kita sebarkan atau sampaikan ke orang lain. Oke, perkembangan teknologi tentu tidak bisa dihindari karena ia adalah anak kandung dari sains. Lahirnya teknologi menandai perkembangan sains yang niscaya. Dengan laju kemajuan teknologi mempermudah akses dan penyebarluasan informasi tentunya. Nah, dalam mengakses sebuah informasi inilah dibutuhkan saringan epistemik yang integral supaya menangkap atau melihat informasi secara utuh dan terhindar dari suatu informasi hoax yang tentu bisa jadi dipolitisir secara terorganisir dan memuat kepentingan-kepentingan lain. Ya, saya pikir demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih pendapatnya Pak Iqbal. Nah, dari bincang-bincang kali ini kita bisa menarik kesimpulan nih bahwa pentingnya melakukan pendampingan dan memberikan pemahaman khususnya kepada mahasiswa. Selain itu juga melakukan sosialisasi agar mahasiswa memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam memilih pertemanan atau kelompok. Serta tak kalah penting itu membangun rasa toleransi dan juga membangun wacana tanding. Seperti pendapat Babas sebelumnya nih, sebagai suatu alternatif bagi kaum marginal. Nah, upaya-upaya ini yang harus menjadi catatan khusus dalam menyikapi adanya paham radikalisme, baik di lingkungan kampus Universitas Sulawesi Barat maupun di lingkungan yang lebih luas. Saya rasa ini saja yang dapat saya simpulkan, dan bincang-bincang kali ini rasanya sudah cukup. Saya Putri Wulandari beserta rekan saya Danar Hafid Sadiwardana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.